Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Lestari, MPM 2011000179, kelas E Prodi PGMI semester 3. Di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan ujian tengah semester mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Yang pertama ada sejarah. Sejarah adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari segala peristiwa yang telah terjadi pada masa lalu atau masa lampau dalam kehidupan umat manusia. Yang kedua, kebudayaan adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan lain kemampuan-kemampuan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Dan kebudayaan juga bisa diartikan sebagai bahwa kebudayaan merupakan segala sesuatu yang berkaitan pada akal ataupun perilaku manusia, pada pola pikir serta karya fisik untuk kelompok manusia. Sedangkan yang ketiga yaitu sejarah kebudayaan Islam, merupakan suatu ilmu yang mempelajari hasil karya, rasa, dan cinta orang-orang Islam di masa lalu, baik dalam bentuk sosial, budaya, ekonomi, politik, dan tata kehidupan lainnya. Arti yang sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pembelajaran atau pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Pentingnya mempelajari sejarah kebudayaan Islam DMI. Sejarah dan kebudayaan Islam ini merupakan bagian terpenting yang tidak mungkin dipisahkan dari kehidupan kaum muslim dari masa ke masa, khususnya bagi pendidik di madrasah. Dengan memahami sejarah dengan baik dan benar, baik guru maupun siswa bisa bercermin untuk mengambil banyak pelajaran, membenahi kekurangan atau kesalahan guna meraih kekayaan dan kemuliaan dunia dan akhirat. Sejarah kebudayaan Islam ini merupakan salah satu mata pelajaran yang mempelajari tentang asal-usul, perkembangan, peranan kebudayaan ataupun peradaban Islam dan tokoh-tokoh yang berprestasi dalam sejarah di masa lalu. Dan tujuan dari mempelajari sejarah kebudayaan Islam adalah seorang akan mendapatkan informasi dan pemahaman mengenai asal-usul kebudayaan dan kejayaan di bidang lainnya yang pernah diraih oleh umat Islam dari masa ke masa ataupun masa lalu atau masa lampau, dan mengambil pembelajaran dari kesejarahan tersebut. Keadaan bangsa Arab pra-Islam. Keadaan masyarakat Arab sebelum Islam datang sangat tidak terkendali. Masyarakat Arab seperti tidak memiliki aturan karena mereka melakukan hal-hal yang sangat tidak wajar dilakukan. Seperti kaum wanita ini diperlakukan seperti barang bergerak yang dapat dijual belikan. Anak-anak bahkan bisa menikahi ibu tirinya mereka. Yang lebih parah lagi, anak perempuan yang baru lahir itu dicekek ataupun dibunuh hidup-hidup. Selain itu, perbudakan adalah hal yang wajar jika majikan berkuasa atau berlaku semena-mena dalam asisten rumah tangganya atau bawahannya. Dengan kondisi tersebut, mereka yang kaya semakin kaya dan bergenerang harta, sedangkan yang miskin semakin kekurangan. Masyarakat kaya dapat berlaku semena-mena dengan masyarakat yang miskin. Dakwah Rasulullah di Mekah. Dakwah Rasulullah di Mekah ini berlangsung sekitar 13 tahun, di mana wilayah Mekah ini kurang kondusif untuk mengembangkan dakwahnya. Karena selama 10 tahun pertama dari dakwahnya belum memperoleh kemajuan yang berarti, terutama dalam jumlah umat Islam. Pada sisi lain, dakwah ini di Mekah lebih menekankan pada etimologis ataupun ketuhanan, karena masyarakat Arab pada saat itu belum mengesahkan Tuhan atau Allah. Hal ini dibuktikan dengan penyembahan terhadap berhala yang berjumlah sekitar 360 berhala yang mengelilingi Ka'bah. Di samping itu, dakwah di Mekah selain lebih menekankan pada bidang ketuhanan, juga memiliki kriteria di antara dalam bidang pengetahuan, pembinaan, dan perencanaan. Selanjutnya,
dakwah Rasulullah di Madinah. Dakwah Rasulullah di Madinah ini dilakukan selama 10 tahun. Dakwah ini yang ditunjuk kepada umat Islam dan umat yang belum masuk Islam. Hijrahnya Rasulullah ke Madinah ini merupakan babak batu dalam perkembangan Islam. Dalam berdakwah di Madinah, Rasulullah ini menggunakan strategi yang berbeda dengan dakwahnya di Mekah. Strategi yang beliau gunakan dalam berdakwah di Madinah adalah membangun masjid dengan menjadikannya sebagai pusat kegiatan bagi umat muslim, mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan kaum ansor, meletakkan dasar-dasar politik ekonomi yang Islam, membuat perjanjian dengan umat non-muslim, dan juga dibuatnya atau undang-undang. Dalam hal ini kita kenal dengan Piagam Madinah yang mengatur aspek kehidupan masyarakat Madinah. Dalam berdakwah di Madinah, serta pengikut mendapatkan rintangan yang banyak, membawa hikmah yang besar. Di antaranya adalah terjadinya perang Badar. Dalam peperangan Islam mengambil kemenangan dan menjadikan peperangan yang menuntut bagi umat Islam. Perang Uhud, di mana dalam peperangan ini umat Islam mengalami kekalahan akibat dari sebagian pasukan muslim yang tidak amanah. Kemudian dengan strategi perang membuat atas usulan Sulaiman Al-Farisi. Jika diperhatikan dengan jeli dan detail, perjanjian Hudaybiyah membawa kebaikan yang demikian besar bagi umat muslim. Di antaranya adalah orang-orang Quraisy mengakui estetis kaum muslimin. Banyak orang-orang berbondong-bondong masuk Islam setelah perjanjian ini. Sebelum Nabi Muhammad wafat, beliau sempat melaksanakan haji wadah dengan berkhotbah di hadapan pengikutnya, yaitu kepada prinsip kemanusiaan, keadilan ekonomi, kebijakan solidaritas, dan yang terpenting adalah umat Islam harus berpegangan teguh pada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Khalifur Rasyidin menurut bahasa adalah orang yang ditunjuk sebagai pengganti pemimpin ataupun penguasa yang selalu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khalifur Rasyidin adalah khalifah Islam yang berdiri setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW pada tahun 635 Masehi atau 11 Hijriah. Khalifur Rasyidin ini berasal dari dua kata, yaitu Khalifah dan Rasyidin. Sedangkan Al-Rasyidin yang memiliki arti adalah bentuk jamak dari Ar-Rasyid, yaitu artinya orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi menurut bahasa, Khalifur Rasyidin ini adalah orang yang ditunjuk sebagai pengganti pemimpin ataupun penguasa yang selalu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khalifur Rasyidin ini merupakan pemimpin umat Islam dari kalangan sahabat pasca Nabi wafat. Mereka ini merupakan pemimpin yang dipilih langsung oleh para sahabat melalui mekanisme dan demokratis. Adapun dua cara dalam pemilihan khalifah ini, yaitu pertama secara musyawarah dan para sahabat. Yang kedua ini berdasarkan atas petunjuk khalifah sebelumnya. Adapun empat tokohnya yaitu Umar bin Khattab, Ali bin Abu Thalib, Utsman bin Affan, yang keempat itu Abu Bakar As-Siddiq. Kebijakan kepemerintahan Khalifah Rasyidin. Yang pertama ada Abu Bakar As-Siddiq, itu memerangi 3 golongan yang mengacau Islam, pengumpulan mushaf Al-Quran, perluasan wilayah. Umar bin Khattab itu perluasan wilayah, meletakkan prinsip keadilan, pengembangan kekuasaan, membentuk beberapa dewan. Yang ketiga ada Utsman bin Affan, itu perluasan wilayah Islam, kondisi Al-Quran, otonomi daerah, membentuk angkatan laut, dan Masjid Nabawi di Madinah. Yang terakhir ada Ali bin Abu Thalib. Ini nih menggantikan para gubernur, perbaikan di bidang ilmu bahasa, menarik kembali tanah milik negara.
Peradaban Islam pada masa Bani Umayyah. Bani Umayyah adalah kekhalifahan kedua yang didirikan setelah wafatnya Ali bin Abu Thalib, kekhalifahan terakhir dari Khalifur Rasyidin. Para pendiri kekhalifah pertama Bani Umayyah adalah Muawiyah bin Abu Sufyan atau Umayyah I yang menjadi gubernur Syam pada masa pemerintahan Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan. Struktur pemerintahan Daulah Bani Umayyah yaitu Al-Nidham Al-Mahdi, Al-Nidham Al-Harbi, Al-Hidam Al-Ishrid, dan Al-Qadil. Beberapa faktor kehancuran Bani Umayyah yaitu sistem penggantian khalifah melalui garis keturunan adalah suatu yang baru bagi tradisi Arab yang lebih menekankan aspek solidaritas. Latar belakang terbentuknya dinasti Umayyah itu tidak bisa dipisahkan dari konflik politik masa Ali. Masa Bani Umayyah, pertengahan etnis antara suku Arabia Utara pada Arabia Selatan, sikap hidup mewah di lingkungan istana, munculnya kekuasaan baru yang diprovokasi oleh keturunan Al-Abbas bin Al-Muttalib. Perkembangan di bidang politik. Yang pertama itu ada peralihan kekuasaan tentang Bani Umayyah, yang kedua sistem dan penataan organisasi pemerintahan, yang ketiga adanya perluasan wilayah. Perkembangan di bidang pemikiran itu ada perkembangan pemikiran pada bidang ekonomi Islam, ada perkembangan pemikiran pada bidang hukum Isyal, terus ada juga yang terakhir itu ada perkembangan pemikiran pada bidang pendidikan. Ada juga perkembangan di bidang ekonomi, itu mendirikan lembaga-lembaga pemerintahan yang independen, menjadikan pusat bisnis pada ilmu pengetahuan, melakukan reformasi pada pembukaan pasar khusus, menjalani hubungan manis antara pengusaha ataupun ulama. Dan terakhir itu ada peningkatan di bidang perindustrian ataupun dalam kelautan. Dalam bidang ilmu pengetahuan, itu terdiri dari ilmu pengetahuan agama, ilmu pengetahuan umum, contohnya kedokteran, filsafat, astronomi, geografi, sejarah, dan bahasa. Perkembangan di ilmu seni. Perkembangan di bidang ilmu seni budaya itu ada masjid, yaitu nama masjidnya Masjid Umayyah. Ada istana, yang nama istananya itu adalah Raja Al-Qadir dan Istana Al-Muwaqqaf. Peradaban Islam di masa Bani Abbasiyah. Peradaban Islam mulai bangunan oleh Nabi Muhammad SAW ketika berhasil merumuskan masyarakat Madinah dan piagam Madinah. Bani Abbasiyah ini merupakan dinasti Islam yang paling berhasil dalam mengembangkan peradaban Islam. Pemerintahan dinasti ini sangat peduli dalam upaya pengembangan fasilitas untuk kepentingan tersebut. Pengembangan pusat-pusat riset dan terjemah Baitul Hikmah, majelis dan pusat studi Islam lainnya. Bani Abbasiyah ini adalah masa di mana umat Islam membangun pemerintahan yang ilmu adalah sebagai landasan utamanya, sebagai suatu yang diwujudkan dalam membawa umat Islam ke suatu negeri yang idaman. Adapun perkembangan di bidang politik, pada zaman Abbasiyah, konsep kekhalifahan berkembang sebagai sistem politik. Menurut pandangan para pemimpin Bani Abbasiyah, kedaulatan yang ada pada pemerintahan khalifah adalah berasal dari Allah, hukum dari rakyat sebagaimana diaplikasikan oleh Abu Bakar dan Umar pada zaman Khalifah Rasyidin. Hal ini dapat dilihat dengan perkataan Khalifah Al-Mansur, "Saya adalah sultan Tuhan dan di atas buminya." Pada zaman dinasti Bani Abbasiyah ini, pola pemerintahan yang diterapkan berbeda-beda.
sesuai dengan peradaban politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Sistem politik yang diajukan oleh Daulah Abbasiyah I antara lain yang pertama ini para khalifah tetap dari turunan Arab, sedangkan para menteri, panglima, gubernur, dan para pegawai lainnya dipilih dari keturunan Persia dan Mawali. Yang kedua, kota digunakan sebagai ibu kota negara yang menjadi pusat kegiatan politik, ekonomi, sosial, dan kebudayaan. Ilmu pengetahuan dipandang sebagai sesuatu yang sangat penting dan mulia. Perkembangan di bidang ekonomi. Perkembangan di bidang ekonomi itu ada di dalam sektor pertanian dan di dalam sektor perdagangan. Perekonomian warga Abbasiyah umumnya ini meningkat mulai pada zaman pemerintahan Al-Mahdi dengan peningkatan sektor pertanian dan hasil tambang dan hubungan luar negeri antara Daulah Abbasiyah dan kerajaan-kerajaan lainnya. Bukan itu saja, di dalam sektor perindustrian banyak juga kota-kota yang dibangun sebagai pusat-pusat perindustrian. Selanjutnya di dalam perkembangan ilmu pengetahuan, dinasti Abbasiyah selain sangat besar juga disebabkan oleh terjadinya analisasi antara bangsa Arab dengan bangsa lainnya yang lebih dulu mengalami perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan dan filsafat. Bukan itu saja, gerakan-gerakan penerjemah berbagai ilmu pengetahuan dan bahasa asing ke dalam bahasa Arab di masa Kehalifahan Al-Mansur dengan dibentuk Dewan Penerjemah Bahasa Latin. Selain itu, perkembangan di dalam bidang seni, budaya, dan arsitektur terus mengalami pertumbuhan disebabkan karena para khalifah lebih bertoleransi pada perluasan wilayah kekuasaan. Di dalam bidang seni dan budaya yang berkembang ialah arsitektur. Jadi Kehalifahan Abbasiyah ini sangat meyakini seni arsitektur untuk keperluan membangun sebuah gedung, misalnya masjid, istana, perkotaan, dan lain sebagainya. Yang kedua itu ada seni tata kota. Jadi istana emas yang berada di tengah kota yang melambangkan kemegahan dan keindahan kota. Seni bangunan perkembangan juga membuat kota menjadi kota yang megah dan indah. Dan yang ketiga itu ada seni sastra. Pada masa Abbasiyah, dunia sastra mengalami kemajuan. Dan yang terakhir ada seni suara dan seni musik. Seni suara dan seni musik ini juga mengalami kemajuan pada umumnya. Kehalifahan Abbasiyah ini menyukai musik dan lagu yang diciptakan oleh para tokoh yang terkenal. Peradaban Islam di masa Bani Spanyol. Islam pertama kali masuk ke Spanyol pada tahun 711 Masehi melalui jalur Afrika Utara. Spanyol sebelum kedatangan Islam dikenal dengan nama Iberia atau Albania, kemudian disebut Andalusia. Sebelum penaklukan Spanyol, umat Islam ini telah menguasai Afrika Utara dan menjadikannya salah satu sebagai provinsi dari dinasti Bani Umayyah. Penguasaan sepenuhnya atas Afrika Utara itu terjadi di zaman Kehalifahan Abdul Malik 685 sampai 705 Masehi. Dalam perkembangan politik, proses penaklukan Spanyol ini terdapat 3 pahlawan Islam yang dapat dikatakan paling berjasa. Mereka adalah Tariq bin Malik, Tariq bin Ziyad, dan Musa bin Nushair. Tariq ini bisa disebut sebagai penyelidik yang berada di antara Maroke dan benua Eropa dengan satu pasukan perang 500 orang, diantaranya adalah tentara berkuda. Dengan menaiki 4 buah kapal dalam peperangan tersebut, dia tidak mendapatkan perlawanan, yang berarti ia memenangkan dan membawa rampasan yang tidak sedikit jumlahnya. Perkembangan di bidang pemikiran, umat Islam ini berjasa dalam mengelola dan mengembangkan kebudayaan klasik Yunani dengan menambahkan unsur-unsur baru. Ia kemudian menjadi sebuah sumbangan besar terhadap Eropa sehingga benua ini memasuki babak baru dengan munculnya masa di antara pemikiran yang sangat berpengaruh di Eropa. Dalam bidang ekonomi, produk-produk Indonesia ini
dalam perkembangan ekonomi, produk industri dan pertanian lebih dari cukup untuk digunakan. Sevilla mempunyai salah satu pelabuhan terbesar untuk mengekspor kapas, zaitun, dan minyak, juga untuk mengimpor kain dan para budak dari Mesir, serta sejumlah di Eropa dan Asia. Barang-barang yang diekspor dari Malang ini meliputi kunyit, daun ara, dan gula melalui Iskandaria, dan produk-produk Safia memperoleh pasarnya sampai jauh hingga ke India dan Asia Tengah. Lalu di dalam perkembangan ilmu pengetahuan, sejak pertama kali Islam di Spanyol hingga 7 jatuhnya kerajaan Islam terakhir di sana sekitar 7,5 abad lamanya, Islam ini memakai peranan yang besar baik dalam bidang kemajuan intelektual seperti filsafat, sains, bahasa, sastra, musik, dan kesenian. Adapun di dalam bidang kesenian, seni dan budaya, itu tuh ada yang pertama itu ada arsitektur, terus ada Cordoba, terus ada Granada. Granada ini adalah tempat pertahanan terakhir umat Islam di Spanyol. Di sana ini berkumpul sisa-sisa kekuatan Arab dan pemikiran Islam. Posisi Cordoba diambil alih oleh Granada pada masa-masa terakhir kekuasaan Islam di Spanyol. Seperti istana yang di India dan Megah adalah pusat dan puncak ketinggalan arsitektur Moor. Istana itu dikelilingi taman-taman yang tidak kalah indahnya. Baiklah, mungkin tadi jawaban-jawaban dari soal-soal ujian tengah semester dari mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Jika kurang lebihnya saya minta maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.